Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaman wa salamatan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak semua pada hari ini? Alhamdulillah. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan membahas satu materi penting yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Untuk dapat memahami materi ini, kita perlu memahami kata kunci. Ada 4 kata kunci setidaknya untuk memahami materi ini. Yang pertama, makna sholat. Yang kedua, makna zikir. Yang ketiga, sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, menghadirkan sholat dan zikir sebagai kebiasaan kita. Untuk memberi semangat belajar kita tentang pembahasan ini, kita buka dengan pantun ya. Oke, dengarkan baik-baik. Cari batang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawan. Jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Kedua, ke Semeru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula pahit. Banyak-banyak beribadah, hindarkan perbuatan tercela. Nah, untuk lebih lanjut kita coba memahami gambar berikut. Sudah lihat apa gambarnya? Yang pertama, kira-kira apa gambar tersebut? Kira-kira menceritakan tentang apa? Nah, betul sekali. Gambar ini adalah bentuk ada seseorang yang sedang azan dalam masjid. Kemudian ada anak murid yang hendak datang ke masjid dengan kesadarannya. Ada juga anak-anak yang lain yang sedang memaksakan anak-anak lain untuk ke masjid. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, kita berada di posisi mana? Apakah kita adalah anak-anak yang secara sadar datang ke masjid ketika azan datang? Atau yang kedua, kita harus dipaksakan dulu oleh orang tua kita untuk datang ke masjid. Atau yang ketiga, kita adalah orang yang acuh tak acuh ketika mendengar azan. Ya anak-anak, kira-kira kita posisi yang mana? Kita semua yang dapat menjawabnya. Kita sendiri yang dapat menjawabnya. Yang ketiga, mengapa kita mesti sholat? Yang keempat, bagaimana sholat dan zikir bisa menjadi pencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk pertanyaan 3 dan 4 kita akan memahaminya melalui pembahasan berikut. Yang pertama, makna sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Apa itu? Doa. Meminta atau doa untuk kebaikan. Secara istilah, sholat adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai dengan tahiyatul akhir, yaitu dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sholat. Nah, kalian semuanya pasti tahu dong mengapa kita mesti sholat. Yang pertama, sholat merupakan tiang agama. Ya, barang siapa yang sholat, maka dia sedang mendirikan agama dirinya. Dan barang siapa yang tidak sholat, maka dia sedang merobohkan agama yang ada pada dirinya. Yang kedua, sholat sebagai pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Makanya urutan rukun Islam itu, dalam rukun Islam ada berapa? Urutan keberapa? Kedua. Sholat itu merupakan urutan rukun Islam yang kedua.
Artinya sholat sebagai bukti dari ungkapan syahadat kita kepada Allah. Ketiga, sholat merupakan kunci diterimanya amalan ibadah kita. Kalau sholat kita baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan dinilai. Kalau sholatnya tidak baik, dalam arti nggak pernah mengerjakan sholat, jangan berharap amalan ibadah lainnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sholat sebagai pemelihara kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sampai di sini adik-adik, anak-anak semua, anak-anak bapak semuanya, kira-kira mengapa kita mesti sholat? Kira-kira sudah bisa? Iya, baik. Kalau sudah bisa, alhamdulillah, kita lanjutkan. Yuk kita simak sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kira-kira apa artinya? Silahkan dibaca sendiri ya. Nah, baik, setidaknya 3 poin di dalam ayat ini yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama, bahwa sholat itu adalah kewajiban, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama di antara semua ibadah yang ada. Beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa orang yang memelihara sholatnya, maka sholatnya akan memelihara dirinya. Dan kita lihat ada sebuah hadis tentang bagaimana sholat ini dapat menghapus dosa-dosanya. Andai kata Nabi, kalau ada sebuah sumur di depan rumah kita atau sebuah sungai yang berada di depan rumah kita, kemudian kita mandi 5 kali sehari, maka Rasulullah bertanya dengan para sahabatnya, adakah masih kotoran atau daki yang menempel di badan-badannya? Sahabatnya bertanya, menjawab, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun daki yang masih ada berada. Maka Rasulullah menegaskan bahwa nah itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Sholat akan menjaga dirinya, sholat akan menghapus segala kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Nah, yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu makna zikir. Zikir artinya ingat. Secara istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan melafazkan kalimat thayyibah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya disuruh atau dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sadaqallahul adzim. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau dalam arti ringannya, zikir itu ringan di bibir, berat di timbangan leher. Zikir bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Saat kita akan makan, dan zikir kepada Allah, Bismillah. Saat kita sudah makan, zikir kepada Allah, Alhamdulillah. Atau zikir-zikir yang lain yang bisa kita ungkapkan. Contoh, tahmid, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
Allahu Akbar. Atau kita membaca Al-Quran dan sholawat. Maka ini bisa kita lakukan di setiap saat. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana cara kita berzikir kepada Allah? Maka yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati adalah kita merenung, bertafakur kepada Allah, taat yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi ini. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Sudah sholat kita zikir, saat makan kita zikir, saat tidur kita zikir. Ini zikir secara ucapan. Yang ketiga, zikir melalui perbuatan. Bagaimana cara zikir dengan perbuatan? Kita menjalankan segala perintah dari Allah, menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak Bapak semua sudah paham terkait dengan zikir? Alhamdulillah, semua kita diberikan oleh Allah kepahaman, cepat oleh Allah dan lambat lupa. Kata kunci yang ketiga yaitu sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang Allah larang. Nah, keimanan dan ketakwaan itu bisa tumbuh melalui pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari. Orang yang melakukan sholat akan tumbuh rasa takut untuk berbuat dosa, baik kepada Allah, kepada orang lain, maupun kepada dirinya sendiri. Maka dari itu kita katakan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata kunci yang keempat adalah mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Bagaimana sih kita bisa melaksanakan sholat dan zikir secara istiqomah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menyadari bahwa sholat dan zikir dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami akan manfaat dari zikir dan sholat. Apa manfaat dari zikir dan sholat? Ala zikrillah tatma'innul qulub. Orang yang zikir akan menenteramkan hati. Kalau kita lihat juga sejarah, banyak para sahabat yang ketika dia punya masalah, dia tidak lari kemana-mana, kecuali lari ke masjid. Untuk apa? Mengadu kepada Allah. Kalau kita punya masalah, kira-kira kita mengadu pada siapa? Oke, kita jawab sendiri ya. Yang ketiga, kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadar kita akan kembali kepada Allah, kita butuh amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Amalan tidak lain tidak bukan adalah sholat. Sholat menjadi kunci dari diterimanya amalan kita kepada Allah. Yang kemudian kedua, zikir. Zikir itu ringan di bibir, berat di timbangan akhirat. Maka dua ini harus kita biasakan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita berteman dengan kawan-kawan yang rajin sholat. Ini yang penting. Ketika kita lagi malas sholat, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin sholat, kita ikutan rajin sholat. Yang terakhir, banyak-banyak baca buku keislaman, sehingga motivasi sholat kita bukan motivasi dunia, tapi motivasi akhirat. Sehingga ibadah sholat yang kita lakukan juga ada referensinya. Semakin banyak kita baca buku keislaman, pasti kita akan semakin rajin untuk sholat. Oke, ini anak-anak Bapak semua penjelasan tentang sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk dapat menguji pemahaman kita, menambah atau mengetahui pemahaman kita, maka kita jawab soal berikut ini.
soal tadi, bagaimana perasaan kita? Sudah pahamkah kita makna sholat dan zikir? Sudahkah kita menyadari bahwa sholat dan zikir itu penting bagi kita? Setelah anak-anak Bapak mengetahui tentang sholat, apa yang anak-anak Bapak lakukan setelah ini? Ayo kita refleksikan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang Bapak dapat sampaikan dalam materi ini. Semoga Bapak dan kita semua mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.